Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal coba lanjut ya. Kita bakal bahas apa? CCNA versi 7 Introduction to Network yang modul 1651 paket tracer PKA Secure Network Device ya. Nah, di sini kita dikasih topologi dan index table. Di sini saya pakai PDF ya nanti karena di bagian sini kita perlu tab yang udah kita kerjain karena kita kayak dikasih tiket buat secure topologi ini seperti itu. Sedangkan kalau saya pakai yang ini model seperti ini doc ini saya nggak bisa checklistnya seperti itu ya. Karena kita cuma step 2 router butuh konfigurasi apa. Nah, ini dikasih listnya. Switch juga butuh requirement-nya apa. Ini dikasih listnya. Sedangkan kalau di sini saya nggak bisa nandain mana yang udah selesai seperti itu ya. Tapi nanti poinnya kita bakal lihat di sini. Seperti itu. Oke, makanya saya butuh pakai PDF ini. Oke. Kita coba ya. Yang pertama, kita disuruh buat complete the missing address. Nah, di sini masih nggak complete, kita perlu complete-nya. Oke, kita pakai ini aja. Oke. Nah, di sini kita lihat gateway-nya masih kosong kan? Gateway-nya masih kosong. Kalian ini sebenarnya kalau kalian hover, ini diklik di hover. Nah, ini udah ada gateway-nya. Kalian lihat di situ atau kalian bisa double klik kemudian di IP configuration. Nah, ini udah ada gateway-nya. Gateway-nya udah ada, tinggal kita masukkan ke sini. Tapi kalau kita pengen analisisnya, kalian bisa melakukan seperti ini. Option, kemudian preference, di always show port label sepertinya. Nah, seperti ini close. Nah, portnya kelihatan kan? Portnya kelihatan. Kalian bisa kelihatan nih bahwa ingat, router itu menghubungkan network yang berbeda. Di sini router punya dua network, yaitu 1.1 dan 2.1 kelihatan dari sini. Nah, PCA ketika pengen ke sini dia pasti butuh gateway kan? Cara analisisnya. Nah, dia terhubung ke router yang interface yang terhubung ke PC, remote PC ini itu bisa jadi gateway-nya. Jadi analisisnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang terhubung ke gigabit 001 adalah 21 ini. Yang ini. Maka ini gateway ini pasti adalah 21 seperti itu. Ya. Ini kita copy aja. Ctrl V kita pindahin aja ke sini. Nah, ini gateway-nya. Remote PC adalah 21 seperti itu. Nah, sedangkan ini yang terhubung itu adalah yang terhubung ke router itu interface-nya gigabit 00 dari RTRA ini. Maka gateway-nya adalah pasti ini. Bukan pasti sih, kemungkinan besar adalah interface ini. Karena kita nggak pernah tahu di sini ada berapa sub interface gitu ya. Coba kita cek. Nah, bener kan? Satu-satu seperti itu. Coba kita cek di bagian switch. Di switch kita nggak bisa seperti itu, kita harus enable show run. Kita cari gateway-nya udah di setting belum? Sepertinya belum di setting gateway-nya. Iya, gateway-nya belum di setting, nanti perlu kita setting. Oke, di sini belum ada, berarti yang ini permasalahannya belum di setting gateway-nya. Kemudian di sini, nah ini udah gateway-nya, berarti ini udah aman. Oke. Nanti mungkin ada perbaikan. Ini satu-satu ya. Ctrl C, Ctrl V, tarik. Ada. Nih. Oke. V, tarik. Ini. Tarik lagi. Oke, gateway-nya seperti itu. Ya. Oke, berarti ini udah pengaturannya. Kita bisa high click. Ini udah kita kerjakan. High click. Oke, selanjutnya kita perlu step 2. Nah, di sini kita perlu menganalisis apa saja yang bisa kita kerjain terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Di sini dia minta prevent EOS mistype. Nah, oke. Di sini kita pakai high click. Seperti itu. Ini kita kerjakan yang ini. Ini di router ya, kita double klik. Enable, kita masuk konfigurasi global, configure terminal. Oke.
Pref ini mencegah iOS kalau misalkan kita ini iOS sistem operasi ya, misalkan kita misstep seperti ini. Nah, coba do show run. Apakah sudah ada? Belum ada. Oh, kayaknya di bagian luar deh. Exit. Misalkan kita, nah misalkan misstep seperti ini, dia nggak bakal resolve ke domain Cisco-nya. Ini kalau seperti ini kita bisa nyempetinya seperti ini. Nah, seperti ini, top ini. Nah, jadi kita ketika ada permasalahan salah ketik segala macam dia nggak bakal seperti ini. Nah, buat itu kita bisa pakai no di konfigurasi terminal. Kemudian no IP domain lookup seperti ini. Ah ya, seperti itu. Coba kita exit. Kita salah ketik lagi. Nah, nggak ada lagi kan? Resolve DNS seperti itu. Berarti buat solvingnya kita bisa pakai no IP domain lookup seperti itu. Kemudian hostname. Hostname kita ganti juga sesuai dengan di address. Nah, seperti ini kita bisa pakai komen seperti ini. Masuk konfigur terminal, kemudian hostname rtr strip a. Nah, oke, ini udah kita perbaiki. Kemudian kita coba perbaiki. Nah nih, passwordnya harus di encrypt. Klik text, kemudian requirement-nya 10 karakter. Nah, jadi passwordnya minimal 10 karakter. Dari kalau kalian sini do show run, kita verifikasi. Nah, ini passwordnya nggak dienkripsi. Kemudian juga belum ada pengaturan jumlah karakter minimal passwordnya. Nah, untuk itu kita bisa langsung di global configuration service password encryption, enter. Oke, kemudian kita masukin lagi service, security buat yang bagian ini minimal masih banyak ya. Oh, ada secure dan security. Password kayaknya. Oh iya, password. Kemudian kita minta help min length 10. Nah, gitu. Oke, do show run. Oke, ini udah ada ya. Oke. Selanjutnya kita bikin banner untuk aksesnya. Oke. Kita pakai komen ini banner motd misalkan apa ya? Ingat ini pakai pagar. Kita harus butuh pagar yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Misalkan dilarang masuk. Kita pagar penutupnya. Oke, enter. Oke, coba do show run. Nanti kita uji coba ya. Banner motd di bawah nih dia. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Berarti sudah. Oke, selanjutnya. Nah, username. Ini username dengan password log admin. Nah, kita bikin username. Oke, username net admin. Kemudian karena dia pengen dienkripsi, secret. Sebenarnya ada dua nih pilihan, password dan secret. Kalau password dia itu nggak dienkripsi, sedangkan secret itu dienkripsi. Oke, secret. Kalau privilege ini buat levelnya ya. Secret log admin tanda seru 9. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Coba kita do show run. Oh, di atas dia sih. Admin. Oke, ini udah ya. Kemudian strong password untuk konsolen ini ensure VTYLN 7 menit.
Oke. Berarti memang masuk ke coming connection, ensure. Oh nih, buat masuk ke privilege exit mode 10 password bebas sih ini kayaknya. Buat hal ini boleh sama dengan ini. Oh, kita pakai yang ini aja passwordnya ya. Dia minta itu, ketik ini. Klik text. Nah, ntar kita bakal kerjain yang ini. Enable, karena dia pengen dia encrypt, kita pakai script. Di sebenarnya ada dua pilihan juga, password dan script. Script kalau nggak salah. Nah, oke. Kalau password itu nggak dienkripsi, kalau script dienkripsi. Script add cons 1234 tanda seru. Enter. Oke, coba dulu sauran. Nah ini sama. Oh beda ya. Ini dikasih enkripsi. Coba kita exit. Enable. Nah ada password cons, semoga bener ya. 1234 tanda seru. Enter. Wah salah. Add cons 1234 tanda seru. Nah iya, itu benar. Kalau salah repot, kita harus bikin lagi seperti itu. Berarti bagian ini sudah ensure console VTLN close. Nah ini dia. Pastikan jadi yang login lewat konsol dan VTLN itu bakal diputus koneksinya ketika sudah 7 menit gak aktif. Nah ini kita bisa pakai ini. Oke, kita masuk configure terminal, kemudian kita pakai command ini, login. Kalau nggak salah, ya ada block for karena kita sorry, bukan. Ini kayaknya yang lain ini. Ini kayaknya yang ini dia nih. Nah, iya. Sorry, ini kita delete dulu. Oke, berarti kita ngerjain yang ini. Nah, ini jadi jika misalkan kita kita pakai brute force nyoba login selama dalam rentang 45 second, kemudian kita dengan 3 kali kesempatan dan gagal semua, maka kita bakal diblok selama 100 second. Berarti ini login block for 45. Kemudian ada apa ya? Attempts-nya 3 kali kan? Within, nanti kita bakal diblok selama 100 second seperti itu. Oke, sekarang kita bakal ini enable SSH. Oh, ini domain name juga ada. Oke, berarti kita bakal coba bikin yang ini dulu. Ini passwordnya berarti semua bakal pakai password ini ya. Oke, ini berarti sudah tadi ya. For console, ini buat konsol. Oke, ntar kita coba SSH dulu lah ya. Kita kerjain yang ini. Oke, kita coba yang ini. Berarti kita butuh domain name security ya. Kita coba kerjaan yang ini. Klik text. Oke, kita IP domain name. Name security .com security.com. Oke, sudah. Kemudian kita juga bikin SSH-nya ya. Berarti line, kita masuk ke konfigurasi line VTY 0 sampai 4. Oh, sorry, kita exit dulu. Kita bikin generate RSA-nya. Oke, crypto. Oke. Generate RSA. Oke, 1024. Nah,
Ini benar ya. Name-nya sudah, berarti sudah kebikin. Sekarang kita masuk ke LAN console. LAN VTY 0 sampai 4. Berarti dia minta Sol use DSS1 incoming. Oh, nih, berarti dia butuh username kan? Username-nya udah kita bikin tadi netadmin. Berarti kita bisa masang ini highlight text. Ini udah kelar ya. Security sudah, enable SSH. Berarti ini kita udah. Sekarang kita tinggal login. Login lokal karena kita mau pakai password. Oke. Kemudian di sini, nah 7 menit. Oke, ini dia minta 7 menit kan? Berarti kita bisa pakai exit. Jadi selama 7 menit kalau dia nggak connect, dia bakal disconnect. Oke. Kemudian kita pasang transport. Pastiin aktif di sini input SSH. Oke. Udah ya. Ini sudah. Selanjutnya dia minta the VPN LAN Sol use SSH incoming connection. Berarti kan kalau kalian lihat di sini exit do show run. Nah, di sini VTY-nya cuma ada 0 sampai 4. Oke. Ini sedangkan dia LAN VTY itu dari 0 sampai 15. Berarti dari 5 sampai 15 harus kita matikan karena dia nggak boleh dipakai buat login lain. Oke, berarti kita bakal seperti ini. LAN VTY matiin. LAN VTY 5 sampai 15 kita tulis no login. No login. Oke, sudah. Berarti sampai sini sudah. Berarti yang ini juga sudah. Tapi kita masih kurang satu sepertinya. Konsolen. Nah, ini buat konsolen. Nah, ini dia. Oke, exit. Sekarang kita masuk konfigurasi konsolen. Konsol. Oke, 0 karena dia cuma satu ya. Dia nggak punya banyak akses, jadi lainnya cuma satu. Sekarang dia minta sama exit timeout 7 menit. Kan berarti kita exit timeout 7 0 seperti ini. Ini waktu. Sip tanda tanya. Ini waktu 0, kemudian 7 menit. Ini apa ya? Timeout in second. No. Oke. Sudah. Kemudian dia minta passwordnya ini. Cons 1 2 3 4. Oke, berarti kita pakai password. Dia punya apa ya di sini? Oh, nggak ada script, dia berarti pakai password langsung ya. Password add cons 1 2 3 4 tanda seru. Bener nggak? Oke, enter. Oke, sepertinya sudah selesai semua yang perlu kita. Satu lagi. Coba do show run sepertinya. Kita coba. Oke, sudah. Sepertinya sudah semua. Sekarang kita coba yang konsolnya dulu ya. Yang konsolnya dulu. Ini kita remote pakai kabel konsol. Dari sini aja. RS232. Ini sambungin ke kabel konsol. Coba kita buka terminal. Coba exit. Kok udah nggak pakai password ya? Exit. Nah, pakai password kan? Add cons 1 2 3 4 tanda seru. Wah, salah nih. Add cons 1 2 3 4 tanda seru. Oke, masuk ya. Sekarang ketika kita pengen masuk ke pakai konsol, dia udah pakai password seperti itu. Oke, sekarang kita coba SSH ke ini. Oke, dengan login yang ini netadmin tadi ya. Oke. Enable.
Oh, enable-nya kita tadi pakai password ini juga kan? Add con 1234 tanda seru. Oke. Oh, salah nih, bukan kita ke sini. Ini kita ngecek yang enable-nya ya. Sorry, ini saya matiin lagi. Coba exit. Sorry, kita mau SSH kan? Kita SSH pakai ini. SSH min L, passwordnya adalah username net admin, passwordnya log admin tanda seru 9. Sorry, IP, bukan ini, IP 1 yang nyambung ke bawah gigabit 0011 ya, 192 16811. Oke, passwordnya log for admin, log admin tanda seru 9. Oh salah saya, ini notif. Coba, oh ini notifnya kalau yang salah. Coba kita ulang lagi, exit. Sambil ngetes juga ya. Salah. Oh ini cuma notif ya, tadi log. Yang benar kita coba kelihatan log admin tanda seru 9. Nah, sekarang tadi kan kita udah konfigurasi ya. SSH-nya udah jalan. Nanti sekarang kita coba verifikasi yang komen yang ini, login brute force. Jadi kalau kita coba login 45 second sama 45 second dan gagal, maka kita bakal diblok untuk 100 second. Ini kan komennya tadi ini tadi passwordnya adcons 1234 tanda seru. Adcons 1234 tanda seru. Oke. Sekarang nih kita tes komennya yang dari enable adcons 1234 tanda seru. Oke, so run. Nih. Nah, komen ini ya. Dan kita uji coba SSH 1 gagal. Nah, oh ini kita udah gagal, nggak bisa. Berarti kita harus tunggu 100 second buat remote lagi ya. Seperti itu. Ini udah gagal dan kita udah di refuse connectionnya. Karena kalau kita ping masih bisa. Nah ini masih bisa, tapi ketika kita pengen SSH, koneksinya di blok dari ini perangkatnya. Nah di sini juga ada notif ya, authentication file. Tutup. Oke, sudah bagian ini sudah selesai. Bagian yang ini router configuration. Kalau kita lihat dia udah berapa persen ya? Di sini udah 36%. Kita lanjut lagi nanti ya. Cek reset, coba saya cek. Oke, seperti sekarang tinggal yang di switch kalau kita lihat di sini. Oke, kita jangan di dock. Oke, sekarang kita fokus ke switch. Nah, di sini all unused switch port are administered down. Oh, berarti kita harus matikan semua yang nggak kepake di semua dua ini ya, SW1, SW2 sepertinya. SW1. Oke, coba kita cek di sini. Kita edit, kita kerjain yang ini dulu ya. Yang ini kita matikan yang nggak penting. Edit. Oh, ini udah ada ya. Dia cuma terhubung di ini di lock, berarti kita cuma bisa konfigurasi di sini ya. Di sini FA02, FA10 dan gigabit 01. Oke. Ini yang nggak kepake kita downin. Enable, configure terminal. Oke. Do show do show interface status. Nah, ini kita cek.
Berarti FA01 ini kita matiin. Ini lihat, kalau kita lihat. Nah, ini kita matiin. Kemudian kita juga harus pakai ring di bawah sini ya. Oke, kita konfigurasi interface fast Ethernet 0/1, kita matiin shutdown. Oke, kita cek coba exit, kita cek lagi interface status. Nah, ini udah disable ya statusnya. Kemudian 3 sampai 24. Oke. Interface fast Ethernet, interface ring fast Ethernet 0/3 sampai 24. Oke, shutdown. Udah mati, kita keluar lagi, exit, kita cek dengan do show interface status. Udah disable, ini udah disable. Sampai 24 udah disable. Kemudian gigabit 02 juga harus kita matiin. Oke. Interface gigabit Ethernet 0/2 shutdown. Nah, udah mati ya. Berarti yang di bagian kita cek. Kita harus cek hasilnya. Kayak disable juga. Berarti yang bagian ini udah selesai. Oke. Kemudian kita cek lagi yang bisa kita kerjakan. Oh, ini sama seperti tadi. Create user admin dan script password. Log for admin. Use the dia biar bisa reachable, kita harus konfigurasi juga. Ini kayaknya hostname-nya juga harus kita konfigurasi ya, sesuai dengan existing table. Di sini ada SVI, kita udah ada belum ya pengaturannya? Coba kita lihat. Run. Bukan itu, pakai do show IP interface brief. Nah, VLAN 1. Belum ada IP-nya ya. Maka dari itu perlu kita aktifkan interface VLAN 1 no shutdown, kita nyalakan. Oke, udah nyala. Kemudian kita kasih IP address 192.168, kita lihat sini 1.254. Kemudian 255.255.255.0. Oke, exit keluar. Coba kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini kita cek. Oke, VLAN 1 sudah up dan ini ada IP-nya. Oke. Kemudian di bagian sini remote reachable. Satu lagi kita ganti hostname-nya. Ini belum diganti ya. Hostname. Oke, SW1. Nah, sudah. Berarti di bagian sini sudah. Kita mau verifikasinya, kita butuh perangkat. Ini ada satu. Ini satu lagi salah saya. Ini kok mati? Berarti tadi bukan pakai ring ya. Berarti yang 10 ini harus kita nyalain. Saya salah. Berarti interface. Ini kalian lihat, saya geser. Kalian lihat di sini interface fase 10 mati kan? Nah, ini harusnya dipakai. Tadi saya matiin dengan komen yang di atas tadi ada. Yang ring itu udah ketutup ya. Nah, di sini kita perlu nyalain 0/10. Nyalainnya no shutdown. Tadi kan matinya dengan shutdown, nyalainnya no shutdown. Nah, lihat ini nyala sekarang. Nah, ini udah nyala kan? Ingat kalau kita pengen belajar di jaringan, jangan hanya bisa config, tapi kita harus juga bisa verifikasi dan juga troubleshooting. Tadi kan kelihatan saya salah, kemudian saya masuk ke konfigurasi interface-nya lagi dan dinyalakan. Seperti itu. Oke. Di bagian ini kayaknya sudah kita. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi SSH. Kalau SSH berarti kita harus IP domainnya kita aktifin ya. Kita fokus ke SSH dulu. Exit. Berarti kita harus aktifin IP domainnya. IP domain name. Ini buat bikin RSA-nya kita harus butuh ini security.
kita samain dengan yang di atas saja ya. Ini jadi satu domain semuanya nanti, security.com. Security.com. Oke. Sudah, kemudian kita harus generate RSA-nya. Crypto. Oke. Generate RSA. Ini tadi 1024. Oke. Sudah, SW1. Sekarang kita aktifkan transport SSH-nya len VTY 0 sampai 4. Oke, ini udah enable. Kemudian kita konfigurasi dia login lokal, walaupun kita belum bikin username ya. Login lokal, transport. Ini transport input. Jadi masuknya lewat SSH. Oke. Kalau sudah kita exit. Nanti kita cek ya. Coba kita do show run. Kita cek. Ini sudah domainnya. Kemudian kita juga sudah aktifin len VTY-nya tadi. Lokal, transport input SSH. Oke, ini udah ada no login ya. Berarti kita nggak nonaktifkan lagi yang ini ya. Karena dia sudah no login. Kalau yang di router tadi kan nggak ada, perlu kita aktifkan yang ini ya. Oke. Kayaknya di bagian sini SWAS seperti yang di router kan berarti sudah ya. Karena dibikin sama dengan router. Oke, klik text. Ini kemudian sekarang kita create username dengan encrypt script ya. Log ini kita bikin. Oke. Username net admin script karena dia pengen dia pakai script ND enkripsi. Script log admin tanda seru 9. Oke, enter. Sudah. Berarti ini juga sudah. Ini only accept tadi sudah kita konfigurasi juga ya. Klik text. Kemudian di VTLN show only the network administrator account to access. Oh, ini network administrator kan. Berarti ini cukup yang tadi sudah. Login lokal sudah, berarti ininya juga sudah. Oke. Nah, ini kita harus bikin yang konsolnya ya. Oke, karena dia pengen konsol, berarti pas kalau kita nge-remote pakai konsol, nanti switch-nya nanti kita pindahin ya, switch-nya. Sorry, kok salah. Windows sub. Mana dia tadi? Nanti kalau kita nge-remote ini, switch ini pakai konsol, dia ada password sebelum masuknya. Oke. Ini kita pakai command ini enable script tadi apa ya? Script cons. Oh, ini dia. Add cons 1 2 3 4 tanda seru. Oke. Sudah. Sepertinya sudah, nggak ada masalah. Coba kita lihat lagi. Sauran dia nggak ada konfigurasi LAN konsol ya. Oh, dia udah dikonfigurasi ya. LAN konsol, login sudah. Jadi yang ini nggak perlu kita konfigurasi dengan yang ini ya, karena sudah ada. Harusnya ini udah bisa kita coba remote pakai ini. RS232 konsol, coba kita remote terminal. Oke, kita coba exit. Ini udah masuk sepertinya. Belum ya, berarti belum aktif. Itu harus kita tambahin. Oh, preferred exit mode sudah. Ini coba. Oh, nggak ada dia ya. Kita bisa tambahin sih di sini. Enable cons add cons 1 2 3 4 tanda seru. Kita tambahin ya, configure terminal.
LAN console 0 password add cons 1234 tanda seru. Karena tadi kita cuma pengaturan yang masuk ke privilege escalation mode ya. Privilege mode. Sudah, coba sekarang kita masuk lagi. Ini sudah nih, exit. Kita keluar dulu ya. Nah, ini deh, kita pengen masuk, itu adalah add cons 1234 tanda seru. Kemudian enable add cons 1234 tanda seru. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang kita bakal ngecek SSH-nya. Dia minta, berarti ini sudah juga. Mana highlight text. Sekarang kita pengen SSH-nya dari sini ke ini. Tadi kan ada IP ya. Kita ping dulu ya. Ping sesuai dengan IP-nya yang SPI-nya 1254. Oke. Masih RTO. Oke, nyambung ya. Sekarang kita coba pakai SSH min L. Passwordnya tadi apa ya? Sorry, bawah net admin, kemudian IP-nya 192.168.1.254. Passwordnya adalah log admin tanda seru 9. Nah, ini masuk ya. Sekarang kita coba dari sini. Oke, ping 192.168.1.254. Kita tunggu. RTO. RTO, sepertinya ada something wrong. Kita coba cek. Sauran. Sepertinya gateway-nya udah. Oh, gateway-nya belum ada ya. Jadi kita ngeping dia nggak bisa. Tapi kalau yang ini ngeping bisa. Kenapa? Karena dia nggak networknya sama kan kalau yang ini. Jadi kalau ini ngeping ke switch pasti nyambung. Kita coba cek ya. Ground PC nggak nyambung, tapi kalau ini nyambung karena dia networknya sama. Jadi nggak perlu gateway. Sorry, ping 1 ya. 1254. Nah, dia nggak perlu gateway sepertinya. Coba kita cek IP-nya benar nggak? Ya, 1254. Oke, benar. Sedangkan yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini kayaknya belum ada gateway-nya. Untuk itu kita perlu nambahin gateway-nya. Nah, komennya seperti ini. Ctrl C, configure terminal, IP default gateway. Nah, ini dia 192. Ingat, saya ulangin lagi nanti. Saya close. Ingat, ini switch ini terhubung ke router ini biar bisa sampai ke sini kan. Nah, gateway-nya berarti gigabit 00 ini, alamat IP ini. Berarti ini adalah 192.168.1.1. Oke, sauran. Kita cek ke bawah kalau nggak salah saya. Oke, ini udah ada ya. Ini udah kita pasang. Coba sekarang kita ngeping. Kita ulangin 154. Bisa nggak? Oke, sekarang bisa ya. Bisa. Berarti sekarang kita coba SSH dari sini. Oke, SSH min L net admin 92.168.1.254. Networknya berbeda. Kalau kita lihat log admin tanda seru 9. Ah, ya. Kita udah bisa nge-remote ini. Jadi host, bot LAN, switch, ping, switch management interface itu sudah kita kerjakan juga. Oke, sekarang kita coba lihat hasil poinnya. Mana dia? PT activity. Nah, ini dia. Nah,
Ini udah 100% ya. Oke, kalau kalian lihat cek resultnya, asesmennya sudah 100%. Oke. Di sini saya melakukannya dengan gunakan ini karena saya butuh ngelis apa saja yang sudah saya kerjakan seperti itu. Karena di sini seperti dikasih requirement buat apa yang perlu saya perkuat seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan pakai tracer 1651. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, saya cuma pengen ngingetin kalau kita pengen bisa itu kita harus bisa pertama config, kemudian kita harus bisa juga verifikasi, baru kita bisa troubleshooting. Pahamin OSI layer dari layer 1 sampai layer terakhirnya biar kalian mengerti gitu jalurnya salahnya di mana seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan paket tracer 16.5.1. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.